Selamat datang di rumah, Nak. Selamat kembali ke rumah, putraku. Kelihatannya Tante Kes sudah melepasin Mohan sedetik pun ya. Deg-degan. Masih. Artinya kamu masih Bibi Boy yang aku kenal. Hello guys, di Teror 597, Dewan Arya Mohan Alferik sebagai pewaris sesungguhnya. Setelah belasan tahun hidup sebatang kara di tempat penderitaan yang seolah gak pernah ada habisnya, mulai hari itu Mohan akhirnya menikmati semua hal yang memang sejak awal menjadi haknya. Namun Mohan masih harus beradaptasi dengan perubahan hidup yang begitu drastis. Bukan cuma menikmati hangatnya keluarga, kekuasaan, dan kekayaan yang kini mengelilinginya, tapi juga Mohan harus bersiap memikul tanggung jawab yang jauh lebih besar. Sedikit demi sedikit Mohan harus belajar banyak hal demi menjadi penerus yang kelak memimpin semua yang telah dibangun keluarga Alferik. Pastinya kita penasaran ya, gimana suara hati Pak Hari saat melihat megahnya rumah itu lengkap dengan para pelayan dan pengawal yang berjaga di setiap sudut. Kita juga penasaran apakah Raisa masih menyimpan sedikit trauma karena pernah dibawa ke sana oleh Matthew. Yang jelas di momen ini Raisa terus menahan haru, matanya memerah melihat Mohan merasakan kasih sayang yang selama ini direnggut darinya. Terlebih saat Cassandra terus menggandeng tangan putranya seakan tanpa ingin melepaskannya lagi. Sepertinya julukan Baby Boy benar-benar menemukan arti yang sesungguhnya di diri Mohan. Di cuplikan berikutnya mereka segera dijamu hidangan di meja makan. Momen ini sepertinya bakal penuh tingkah lucu. Mohan yang selama ini kan terbiasa makan seenaknya mendadak harus menghadapi suasana makan keluarga yang begitu formal. Rasa takut salah bersikap dan takut mengecewakan papa mama jelas terasa. Bisa jadi Mama Cassandra yang duduk tepat di sampingnya langsung memastikan Mohan tetap merasa nyaman. Bahkan kalau perlu khusus hari itu seluruh keluarga mengikuti gayanya makan Mohan tanpa aturan yang ribet. Soal etika dan tata krama semuanya bisa dipelajari pelan-pelan nanti. Apalagi kan kedepannya Mohan memang akan sering berhadapan dengan kalangan atas. Usai makan mereka mengisi waktu dengan bermain catur. Mohan diminta melawan Rose. Di keluarga Alferik catur bukan sekedar permainan, tapi seolah menjadi cara untuk melihat bagaimana seseorang menyusun strategi dan berpikir. Kalau Rose menang tentu masih dianggap wajar, karena sejak kecil Rose memang sudah ditempa, bahkan pernah mengalahkan Om Ares. Tapi kalau justru Mohan yang berhasil menang, itu akan menjadi bukti meskipun hidup Mohan sempat dihancurkan Dominic, darah Alferik tetap mengalir deras dalam dirinya. Apalagi sejak dulu ya Pak Hari memang berkali-kali mengakui kecerdasan Mohan. Menjelang sore Albert mengajak Mohan memasuki sebuah ruangan yang dipenuhi berbagai perlengkapan khusus untuknya. Jas, celana, dasi, sepatu hingga koleksi jam tangan udah tersedia. Mohan tinggal milih deh mau pakai yang mana. Gak butuh waktu lama Mohan pun muncul dengan penampilannya yang semakin keren. Sebenarnya ya Mohan kurang suka dengan gaya beginian karena Raisa pernah menyediakan sebuah jas untuk Mohan pakai di launching PH, tapi Mohan lebih memilih kemeja aja. Dan sekarang mau nggak mau Mohan harus mulai terbiasa mengenakan jas seperti Excel dan Papa Ares. Kali ini Mohan mau mengenakannya dengan alasan yang berbeda. Paling penting bagi Mohan sekarang hanyalah membuat Papa Ares dan Mama Kes bangga padanya. Dan saat melihat senyum lebar di wajah Mama yang terus memandangnya, sepertinya saat ini Mohan benar-benar merasa dirinya adalah anak yang paling ganteng sedunia. Barulah nanti ya ditinggal menunggu waktu, maka Mohan akan seperti Om Danuel yang cuek dan santai dengan penampilannya. Berhubung malam semakin larut dan perjalanan pulang memakan waktu sekitar 3 jaman, maka waktunya Raisa pamitan. Saat mengantar Raisa ke area parkiran, penampilan Mohan udah berubah, hanya pakai celana selutut dan tampil santai. Sepertinya karena benar-benar gak nyaman memakai jas, maka Mama Cassandra pun langsung mengizinkannya berganti pakaian sesuka hati. Yang penting kan bukannya penampilan, melainkan kenyamanan putra yang baru aja kembali ke pelukannya. Di cuplikan terakhir, Mohan masih harus membiasakan diri dengan pengawal yang terus mengikuti setiap langkahnya. Trauma Cassandra yang begitu besar membuat pengamanan terhadap Mohan benar-benar dibuat ekstra ketat. Kemanapun Mohan melangkah selalu ada pengawal yang mengawasi. Tapi rasanya kondisi ini gak akan berlangsung lama. Begitu melihat Mohan mulai merasa risih, kemungkinan besar ya para pengawal nantinya akan diminta menjaga jarak. Karena di atas segalanya kenyamanan Mohan tetap menjadi prioritas utama bagi seluruh keluarganya.